Tinggi-tinggi saudara. Puji nama Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Lord. You are the war at the beginning. One without the Lord Most High. Your hidden glory in creation, not revealed. You are Christ. What beautiful name it is. What beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. Amen. What beautiful name it is. Nothing compares to this. What beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us. So Jesus, you right heaven, my sin. Sin was great, your love was greater. Amen. None could separate us. What wonderful name it is. What wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name. Nothing compares to this. What a wonderful name. The name of Jesus. Amin. Nama yang indah, amin. Amin. Nama yang luar biasa. Namanya Yesus Kristus Tuhan yang menyelamatkan saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara, di minggu ini adalah minggu yang pertama di bulan September. Kita masuk bulan yang baru. Tanpa terasa September sudah kita injak hari ini. Dan pada hari ini kita akan mengembalikan persepuluhan yang menjadi bukti bahwa setiap kebaikan Tuhan di bulan Agustus sudah kita rasakan. Amin. Yang merasakan kebaikan Tuhan di bulan Agustus, angkat tanganmu. Kita berikan tepuk tangan yang paling baik bagi Tuhan kita. Yesus, Engkau baik. Bapak Ibu Saudara yang sudah mempersiapkannya, kita akan kembalikan maju ke depan. Ada 2 kotak persembahan persepuluhan, sebelah kiri dan sebelah kanan kita. Kita siap untuk memberi? Siap? Kita akan baca bersama-sama pernyataan iman kita pada minggu ini sambil kita memberikan persembahan persepuluhan kita. Kita baca pada hitungan yang ketiga. Pada hari ini, Minggu 1 September, saya tidak datang dengan tangan hampa. Pada hari ini, saya persembahkan persepuluhan sebagai salah satu cara saya bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Saya percaya firman-Mu dalam 2 Korintus 9 ayat 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran-Mu. Sebab itu aku percaya pada tahun bangkit dan jadilah terang ini Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadaku, supaya aku senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan yang sangat baik yang kami alami sepanjang bulan yang lalu. Kami tahu itu semua perbuatan Tuhan. Engkau yang terus memperhatikan kami. Seperti biji matamu Tuhan, Engkau memelihara kami. Itulah Tuhan yang kami sembah, yang kami percaya. Yesus Kristus Tuhan, Sang Juru Selamat hidup kami. Pada hari ini kami bawa persepuluhan kami
rasa syukur kami nyatakan dalam bentuk persembahan persepuluhan ini. Karena betapa baiknya Tuhan pelihara hidup kami. Kalau bulan yang lalu Tuhan nyatakan kebaikan-Mu, kami percaya Tuhan di bulan September ini, bahkan di bulan tahun yang akan datang pun, Engkau tetap Allah yang baik bagi hidup kami. Firman-Mu berkata bahwa Engkau memberkati kami dengan roti dan benih. Dan kami percaya benih yang Tuhan berikan bagi kami pada hari ini, kami bawa, kami tabur di tanah yang baik di gereja-Mu di tempat ini. Kami percaya benih ini akan tertanam dengan baik, akan bertumbuh dan akan berbuah untuk memuliakan Engkau Tuhan. Berkati setiap umat-Mu yang memberikan persepuluhan pagi ini dengan berkat-berkat yang berlimpah-limpah, baik kesehatan, damai sejahtera, sukacita, pekerjaan-pekerjaan diberkati, pendidikan anak-anak-Mu diberkati berlimpah-limpah. Dan kami percaya Tuhan, kami memiliki Allah yang dahsyat yang memperhatikan setiap benih yang kami tabur ini. Terima kasih Bapa, kami siap menabur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap menabur sama-sama katakan Amin. amin. Selamat menabur, kami undang Bapak Ibu Saudara untuk maju. Tuhan memberkati. You are the war in the beginning. While we gather, Lord Most High, your hidden glory
kuasa di dalam nama Yesus yang kita percaya. Tidak ada mustahil buat Tuhan. Waktu saudara sebut nama Yesus, saudara langsung connect sama dia. Segala kuasa, otoritas, Tuhan katakan, segala sesuatu telah diserahkan di langit dan bumi kepada Kristus. Dan dia anugerahkan otoritas itu kepada saudara dan saya. Amin. Di dalam setiap saudara katakan, pujikan, waktu saudara sebut nama Yesus, segala kuasa-kuasa belenggu, rantai-rantai belenggu, saudara bisa patahkan. Saudara percaya? Yes. Otoritas itu ada dalam saudara. Kalau hari ini engkau merasa, melihat ada belenggu, ada rantai yang membelenggu engkau, sudah lama, atau engkau merasa ada yang membatasi engkau dalam hidupmu, dan engkau ingin patahkan, satu kuncinya, panggil dan sebut nama Yesus yang kau percaya. Amin. Panggil dan sebut nama Yesus. There is power in the name of Jesus. There is power. Ada kuasa dalam nama Yesus. Serukan nama Yesus di tempat ini. Dia ada di tengah-tengah kita. In the name of Jesus. Break every chain. Break every chain. Break every chain. Break every chain. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Break every chain, break every chain, break every chain. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Break every chain, break every chain, break every chain. Saudara, waktu saudara pujikan lagu ini, ingat, saudara visualisasikan chain apa, rantai dan belenggu apa yang sedang membelenggu Anda, hidupmu, masalahmu, pekerjaan, bisnis, usaha, dan keluargamu. There is power in the name of Jesus. Firman Tuhan mengatakan tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Waktu saudara sebutkan, saudara bukan hanya menyebut nama Yesus, tapi saudara sedang manifestasikan kuasa Allah dalam hidup saudara. Saudara mau semua rantai dipatahkan, semua belenggu dihancurkan saat ini. Mari sebut nama Tuhan sama-sama. There is power in the name of Jesus. Angkat tangan kita. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. To break every chain, break every chain, break every chain. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. To break every chain, break every chain, break every chain. There is power in the name of Jesus. Ada kuasa di dalam nama Yesus. There is power in the name of Jesus. There is power. There is power in the name of Jesus. Patahkan, menghancurkan setiap rantai, Break setiap belenggu. every chain, break every chain, break every chain. Kau yang sakit disembuhkan, putuskan, patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kau yang lemah dikuatkan, patahkan, putuskan dalam nama Tuhan Yesus. Kau yang terbelenggu dilepaskan, putuskan, patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Oh Jesus. There is power in the name of Jesus. Break every chain, break every chain, break every What a wonderful name it is. What a wonderful name it is.
wonderful. The name of Jesus Christ my King. What a wonderful it is. Nothing compares to this wonderful name Jesus. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Sekali lagi sama-sama. What a wonderful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a wonderful name it is. Nothing compares. Nothing compares to it. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Kami mengucap syukur Tuhan pagi hari ini bahwa kami tahu kami adalah orang-orang Kau sayangi, Kau kasihi. Kami adalah anak-anak-Mu, Engkau curahkan, Kau limpahkan kepada kami otoritas, kuasa. Sehingga saat kami menyebut nama Yesus, ada perkara-perkara luar biasa terjadi, perkara-perkara besar terjadi. Ada manifestasi kuasa Allah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, siang hari ini Engkau ada di tengah-tengah kami. Wonderful name of Jesus, beautiful name of Jesus, powerful name of Jesus. Teruskan demonstrasikan kuasa-Mu, hadirat-Mu tengah-tengah kami Tuhan. Kami mau mengalami Engkau Tuhan hari ini. Yang lemah dikuatkan, Amin. yang sakit Yes. disembuhkan, yang terbelenggu mengalami pemulihan, kelepasan daripada Tuhan. Engkau menjadi jawaban atas kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, lawat setiap daripada kami hari ini Tuhan. Berbicara kepada kami dengan cara yang ajaib. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua sama-sama katakan Amin. amin, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus sekali lagi. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Wah, puji Tuhan. Welcome September, kita masuk. Ini tanggal 1 persis ya, hari Minggu ya. Bulan September, luar biasa Saudara. Waktu kita tadi memuji nama Tuhan, menyebutkan nama Yesus, Saudara merasakan ada sesuatu enggak? Masalah-masalah itu lepas, hancur, dipatahkan kuasanya. Intimidasi-intimidasi, Saudara, dipatahkan. Karena ada kuasa dalam nama Yesus. Saudara, berapa saat ini kalau Saudara lihat, berapa bulan yang lalu Tuhan menggerakkan saya untuk bicara tentang calling, panggilan ilahi buat setiap daripada kita. Setiap daripada kita punya calling, panggilan. Katakan amin. Siapapun Saudara, dimanapun Saudara, setiap yang ada di tempat ini, baik yang di depan maupun di belakang, Saudara punya panggilan ilahi dalam hidup Saudara. Saudara, Tuhan juga kasih visi kepada setiap daripada kita. Tuhan kasih visi buat setiap daripada Saudara, visi untuk mampu mengerti kehendak Tuhan dalam hidup Saudara, melihat ke depan. Seperti Nuh membangun kapal 100 tahun. Tapi kalau Tuhan gak kasih sesuatu yang kuat dalam hidupnya, dia gak akan bertahan sampai 100 tahun membangun sesuatu yang mustahil. Seperti Yusuf, seperti Musa memimpin bangsa Israel. Tuhan bicara tentang visi, memanggil dan memberikan visi. Demikian buat saudara dan saya. Bulan lalu saya bicara tentang revival. Gereja ini sedang dalam revival. Tempat ini Indonesia, Bekasi sedang dalam revival. Kita menjadi bagian dari itu. Kalau saudara bilang, Pak mana? Saudara, bagian Tuhan nanti akan menjadikan semuanya luar biasa. Bagian kita berjalan dan percaya dalam sebuah revival. Saudara, bulan ini saya digerakkan Tuhan untuk menyampaikan sesuatu kepada kita. Panggilan, visi, revival. Ada satu hal yang Tuhan mau sampaikan kepada kita, yaitu tentang belief, percaya. Mudah buat seorang mengatakan percaya. Saya percaya kepada kamu, saya percaya kepada dia, saya percaya bahwa ini akan terjadi. Saya percaya. Mudah waktu saudara mengatakannya. Tapi saudara tahu bahwa ada yang spesial tentang percaya dalam kehidupan kita, orang-orang percaya. Kenapa kita sebut orang percaya? Karena percaya itu menjadi spesial buat kita, kata percaya. Hari ini saya akan sampaikan buat kita semua tentang what you believe shapes your life. Apa yang Anda percaya itu membentuk hidup Anda. Hidup Anda yang ada hari ini
itu terjadi dari serangkaian apa yang Anda percaya dalam hidup Anda. Mungkin sejak kanak-kanak, sejak Anda remaja, dewasa, dan hingga hari ini. Jadi siapa Anda hari ini itu ditentukan seringkali di luar. Anda akan dengar banyak orang bicara begini. Anda bisa cek di Google atau apapun. Mereka akan bilang, what you believe is you are. You are is what you believe. Anda adalah apa yang Anda percayai. Orang melihat Anda berdasarkan apa yang Anda percayai. Next slide, move teman-teman ya. You are what you believe. Ini yang seringkali orang di luar sana bicara tentang hidup seseorang. Kamu adalah apa yang Anda percaya. Kalau kamu percaya kamu adalah a loser, seorang yang kalah, maka kamu akan tampil seperti loser, seorang yang kalah. Tapi kalau kamu yakin bahwa kamu adalah orang yang diberkati, seperti tadi, aku diberkati, aku dilimpahi, you are what you believe. Maka engkau akan menjadi seperti apa yang kau percaya. Saudara lihat ini, orang sering katakan you become what you believe. Anda akan menjadi apa yang Anda percayai. Karena itu firman Tuhan katakan, Anda ingin menjadi seperti Kristus, berkarakter Kristus, maka Anda percaya kepada Kristus. Amin. Saudara dan saya, teman-teman semua yang di sini, karena Anda percaya kepada Kristus, maka Allah katakan, Anda akan menjadi seperti Kristus dalam perkataan, perbuatan, pikiran Anda. Tapi kalau Anda mengikuti percaya sesuatu yang lain di luar Kristus, maka potensinya Anda akan menjadi seperti yang lain di luar Kristus. Dan hari ini, pertanyaan buat kita semua, what do you believe? Apa yang Anda percaya hari ini? Tadi kita sudah tahu bahwa you will become what you believe. You become what you believe. Anda percaya pada Kristus, Anda akan menjadi seperti Kristus. Jika Anda percaya yang lain di luar Kristus, Anda akan menjadi seperti yang lain itu. Dan saya tidak tahu apa, hanya saudara dan Tuhan yang tahu. Nah, saudara, pada saat kita sederhana, kehidupan kita ini seringkali dipengaruhi oleh apa yang kita percaya. Saudara, tadi waktu jalan ke sini, saudara percaya bahwa di sini saudara akan beribadah bersama-sama, saudara akan muji Tuhan bersama-sama, saudara akan berjumpa dengan saudara-saudara seiman. Dimulai dengan kepercayaan yang kecil. Saudara menikah dengan seseorang, dimulai dengan sebuah kepercayaan yang kecil. Saya percaya kalau saya menikah dengan dia, saya akan memiliki keturunan, saya akan bangun sebuah rumah tangga. Semua dimulai dengan kepercayaan kecil dalam hidup saudara. Saya percaya kalau saya mengatur pola hidup makan saya diet, saya akan lebih sehat, mungkin saya akan kelihatan lebih langsing, tidak menjadi gemuk atau dan lain sebagainya. Dimulai dengan serangkaian kepercayaan kecil, saudara. Saya kalau rajin belajar, saya akan jadi pintar. Saya kalau jujur, saya akan berhasil. Saya percaya saya akan berhasil. Saya percaya kalau saya tidak merokok, saya akan lebih sehat. Paru-paru saya akan sehat. Keputusan-keputusan Anda didasari oleh apa yang Anda percayai, benar? Karena itu, hati-hati waktu Anda bilang percaya, saya adalah orang percaya. Percaya pada apa? Nah, saudara, ada cerita, ini kisah nyata. Seseorang di Jepang, seorang pria, saudara. Dia percaya sesuatu. Ada kejadian berapa tahun yang lalu, waktu Jepang dilanda tsunami. Waktu dia sedang bertelepon dengan istrinya, pria itu bertelepon. Istrinya bilang ini ada tsunami. Istrinya ngungsi naik sampai ke lantai gedung. Dan tiba-tiba habis itu hubungan itu terputus. Istrinya hilang di telan tsunami. Kejadian sudah lama. Waktu kasusnya gempa tsunami di Jepang itu. Sampai hari ini suami itu, saudara, menyelam mencari istrinya. Mengelilingi lautan Jepang. Karena dia percaya dia bisa menemukan istrinya. Waktu diwawancara, kenapa kamu lakukan ini? Setelah dia kehilangan istrinya itu, dia berlatih menyelam, sekolah diving, mencari sertifikasi, mencari supaya bisa menjadi penyelam yang handal. Lalu waktu dia dapatkan itu semua, dia habiskan semua hartanya, uangnya untuk mencari istrinya. Belum ketemu sampai hari ini, tapi sampai hari ini dia masih lakukan. Karena satu, dia percaya bahwa dia bisa menemukan istrinya. Bertahun-tahun loh, bukan cuma setahun loh. Apa yang Anda percaya itu akan mempengaruhi persepsi perilaku dan apa yang Anda lakukan, bahkan realitas hidup Anda. Waktu Anda hari ini, kenapa saya seperti ini Pak ya? Mungkin mudah saudara lihat, iya apa yang saya percaya ya sampai hari ini. Lihat aja. Kalau Anda percaya kepada Tuhan, hidup Anda akan penuhi hal-hal yang daripada Tuhan. Anda percaya kepada hal-hal yang ilahi, hidup Anda akan penuhi dengan hal-hal yang ilahi.
Kalau Anda percaya hal-hal duniawi, hidup Anda akan penuhi hal-hal yang duniawi. Amsal 16 ayat 20 katakan, nggak ada di sini. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, ini penting bicara firman. Hal yang baik waktu saudara percaya pada firman. Hari ini kita sedang bicarakan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau hari ini kita menjadi orang percaya pada Tuhan, berbahagialah. Tadi kita menyanyikan lagu, ku yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Seberapa yakin? Kita mudah ngomong yakin, ngomong percaya. Tapi apakah Anda benar-benar merasakan kuasa yang tak terbatas itu ada di tempat ini? Hadirat Tuhan yang tak terbatas ada di tempat ini. Atau sekedar lip sync karena BL-nya nyanyi, lagunya enak. Beda loh. Itu menentukan realitas hidup Anda. Ingat, apa yang Anda percaya menentukan realitas hidup Anda. Waktu Anda percaya, saya yakin hadirat Tuhan ada di sini, kuasa yang tak terbatas ada di tempat ini. Saya ngalamin. Realitas hidup Anda berubah seiring dengan Anda yang percaya. Tapi pada saat Anda hanya karena WL nyanyi saya ikutin aja, ya Anda menjadi seperti itu, follower, pengikut. Anda akan melihat, Pak, kenapa ya hidupnya dia berbeda dengan hidup ini? Atau hidup saya berbeda dengan dia? Karena Anda tidak tahu apa yang dia percaya dan Anda percaya. Karena masalah percaya ini adalah hal yang sangat pribadi, butuh keintiman dengan Tuhan pada akhirnya. Nah, saya nggak akan melamar situ karena masih ada beberapa hal yang akan kita lihat, saudara. Nah, saudara, ada satu kisah dalam firman Tuhan yang saya ingin kita ingat kembali sama-sama hari ini. Bicara tentang, tadi kita bicara tentang there is power in the name of Jesus. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Amin, itu firman Tuhan. Saya percaya semua di sini juga percaya. Tapi bagaimana, Pak? Saya sering kali berdoa, saya sering kali pakai nama itu, tapi kok nggak ada apa-apa dalam hidup saya. Ada satu kisah di Alkitab bisa menggambarkan itu. Next slide. Saudara, judul di atasnya adalah tagline-nya, otoritas dalam nama Yesus hanya melalui percaya kepada Yesus. Saudara, di luar negeri banyak orang pakai nama Yesus. Orang-orang, terutama orang-orang yang bahasa ibunya adalah bahasa Spanish, ya, Hispanic, banyak di sana. Yesus dipanggilnya Jesus, J diucapkan H, Yesus, Yesus, Yesus. Andai kata saudara berteman dengan mereka-mereka ini yang punya nama Yesus, ada yang namanya Yesus tapi kelakuannya bukan kayak Yesus, ya banyak, ya kan? Dipanggilnya, hey Yesus, tapi dia nongkrong di bar, kebiasaannya kan begitu orang-orang itu. Namanya Yesus. Tapi ada juga mungkin yang namanya Yesus, orangnya baik, Pak, saya kenal dia, saya punya teman namanya Yesus, misalnya dari Amerika Latin, Yesus, Pak, orangnya baik, orangnya sabar, orangnya luar biasa, saya percaya sama dia, ya. Sekarang pertanyaannya buat kita semua. Saudara bisa gak pakai namanya dia waktu saudara percaya sama dia, saudara ngusir setan pakai namanya Yesus teman saudara? Saya kenal, Pak, namanya Yesus 2 orang di kampus saya percaya sama dia, orangnya baik. Saya pakai namanya dia untuk ngusir setan. Keluar gak setannya? Enggak. Anda kenal Yesus yang salah. Anda mungkin bisa bilang, there is power in the name of Jesus, tapi Yesus yang mana? Nah, saudara, dikatakan dalam firman Tuhan di Kisah 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam apapun juga, siapapun juga selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan pada manusia yang oleh yang kita dapat selamatkan. Wih, keren banget, hanya nama Yesus yang bisa menyelamatkan. Tapi Yesusnya Yesus yang mana? Itu tadi kan, bukan Yesus yang teman kita tadi, teman sekolah, teman kuliah, teman kerja, banyak. Kalau saudara di sana seperti di luar negeri, di Amerika, banyak orang namanya juga pakai nama Yesus. Nah, tapi kalau pakai namanya dia, karena kenal dengan dia, gak akan berhasil saudara mengusir setan. Ceritanya yang mana? Ceritanya ini, Kisah Para Rasul 19 ayat 13-15. Ini cerita tentang waktu itu Rasul Paulus melakukan banyak mujizat. Lalu ada orang-orang Yahudi dan anak-anaknya orang tukang jampi ini. Ya mungkin tukang jampi itu sejenis apa ya, seperti dukun kali ya, tukang itu ya. Itu dia mau meniru yang Paulus lakukan. Dia pakai nama Yesus juga. Tapi saudara lihat di dalam firman Tuhan apa yang dia katakan ya. Dia katakan begini.
Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Nah kalau saudara seperti ini, saudara bisa nangkep gak kira-kira? Orang ini kenal Yesus gak? Dia tahu Paulus, dia ngeliat Paulus pakai nama Yesus. Dia comot nama Yesus. Dia pakai. Apa yang terjadi? Setan bilang, Yesus aku kenal. Paulus aku tahu. Kamu siapa pula kau? Gitu kan? Habislah orang ini. Karena apa? Dia ngaku-ngaku kenal sama Yesus. Tapi dia gak percaya. Dia gak punya hubungan. Dia cuma nyomot nama Yesus. Nah saudara tahu bedanya kan ya? Teman-teman tahu bedanya kan? Kalau Anda pakai nama Yesus tapi Anda gak punya hubungan dengan Yesus. Ini bicara tentang otoritas kuasa itu tadi. Seseorang waktu kenal, saya kenal sama Yesus sebagai Tuhan saya, Allah saya, Bapak saya. Saya bilang, Tuhan aku percaya kepadamu. Firman Tuhan katakan demikian, Yohanes 1 ayat 12. Kuasa itu diberikan kepada kita. Otoritasnya. Tapi kalau kita gak kenal, gimana caranya ngasih otoritas? Nah pertanyaannya sekarang, saudara kenal kan Yesus? Pribadi, kenal? Dekat? Kenalnya deket gak? Atau saya kok ngerasa saya kurang kenal Tuhan Yesus Pak. Nah itu hanya saudara yang tahu dengan Tuhan. Itu jawaban atas pertanyaan saudara, kenapa Pak? Saya kok gak ngalamin kuasa dalam nama Yesus? Saudara kenal deket gak sama Yesus? Kalau Bu Imel sering sampaikan tentang ada keintiman gak hubungan dengan Yesus? Ada ginosko gak dengan Yesus? Bukan dengar namanya saudara comot, tapi saudara punya hubungan. Hubungan ini yang membuat akhirnya ada namanya otoritas yang turun kepada saudara. Kepercayaan yang diberikan kepada saudara dan saya. Sehingga waktu kita berjalan, kita ada stempelnya, ada labelnya sini. Ada nama Yesus kuasanya sama kita. Seperti seorang perwira. Jadi kita bisa memerintahkan. Tapi kalau saudaranya hanya kenal, saya kenal si A, saya kenal Yesus dari si A. No. Ini jawaban atas pertanyaan kita. Kenapa Pak otoritas itu nggak berjalan dalam hidup saya, nggak berhasil dalam hidup saya? Karena saudara dan saya kemungkinan belum mengenal Dia sepenuhnya. Kalau saudara ingin mengalami ini dalam hidup saudara, apa yang Anda percaya itu membentuk hidup Anda. Kalau Anda percaya sepenuhnya pada Dia, itu akan membentuk hidup dan realitas hidup Anda. Anda ingin berjalan dari kemenangan demi kemenangan, percaya. Anda ingin berjalan dalam anugerah demi anugerah, harus percaya. Nah, seringkali dunia, kalau di sekuler tuh saudara ada namanya the power of belief. Ya. Mungkin ada yang sudah pernah baca bukunya di sini. The Power of Belief. Kekuatan dalam keyakinan. Banyak penulis buku ini. Ada ahli-ahli sekuler, ada juga yang rohani. Tapi saya gak akan bahas bukunya. Karena itu bukan, saya hanya bahas firman Tuhan hari ini. Beberapa buku ini menulis, biasanya buku-buku Power of Belief ini mereka menulis tentang bahwa untuk memahami keyakinan itu apa sih? Belief itu keyakinan saudara. Buku ini menekankan bahwa keyakinan itu membentuk persepsi perilaku kita dan akhirnya realitas kita terbentuk di situ. Outcome dari hidup kita itu seringkali dimunculkan dari apa yang kita percaya. Kalau kita percaya bahwa kita berhasil, maka kita mirip-mirip ke sana, kita menjadi orang berhasil. Kalau kita percaya bahwa kita gagal, kita akhirnya hanya menemui kegagalan dalam hidup kita. Yang kedua biasanya power of belief itu bicara tentang identifikasi keyakinan batasi. Banyak keyakinan dari hidup kita yang kadang kita tidak sadari. Membatasi potensi yang ada pada saudara dan saya. Pak, saya ini kemampuan saya memang cuma segini. Bisanya saya cuma segini. Saya sudah bahagia, sudah cukup dengan ini. Padahal orang lain dan bahkan Tuhan melihat saudara bisa melakukan perkara-perkara yang lebih besar daripada itu. Firman Tuhan katakan demikian kan? Engkau akan mampu melakukan perkara-perkara yang lebih besar daripada aku lakukan, kata Yesus. Amin. Tapi gak bisa, kenapa? Kita batasi potensi kita dengan keyakinan kita sendiri. Udah Pak, saya gini aja cukup. I'm happy with this. Saya suka dengan ini Pak. That's it. Power of belief itu juga bicara tentang mengembangkan keyakinan, memberdayakan, empowerment, encouraging.
Gimana caranya kita melihat mempunyai sebuah keyakinan yang membangun hidup kita. Bahkan menggantikan keyakinan yang negatif itu dengan yang positif. Sekarang hanya saudara dan saya masing-masing tahu berapa banyak keyakinan Anda yang negatif sedang Anda simpan, sedang Anda pegang hari ini. Waktu Anda sedang memilih untuk kuliah, sekolah, atau bekerja, Anda memilih yang aman, yang tenang, yang nyaman. Anda menjauhi yang tantangan-tantangan. Karena apa? Anda gak yakin Anda bisa berhasil. Sudah pikirannya negatif dulu. Anda berhubungan dengan seorang, Anda sudah negatif dulu mungkin. Dia mungkin nanti kalau saya bekerja sama dia, saya gak akan dipromosiin sama dia. Saya cari yang di sana aja. Teman saya sendiri, yang saya kenal, kemungkinan saya akan dipromosiin sama dia. Gampang ngomong sama teman. Anda sudah berpikir negatif, yakin tentang sesuatu yang negatif, sehingga potensi Anda yang harusnya bisa diberdayakan, itu tidak diberdayakan. Apakah ada yang begitu hari ini? Kenapa ya Pak ya saya di sini sekian lama? Kok gak ada yang promosikan saya? Jangan-jangan ini adalah kelanjutan dari apa yang Anda percayai di masa lalu. Terus gimana Pak? Is it too late? Apakah terlambat saya berubah? No, hari ini firman Tuhan berkata tidak terlambat buat Tuhan, buat Anda. Kalau Anda percaya, Tuhan bisa membawa Anda berubah. Mengembangkan keyakinan yang perubahan pola pikir. Belief itu, keyakinan itu mempengaruhi pola pikir juga, ada dalam pola pikir kita. Sehingga bagaimana kita menjadi orang yang misalnya rajin. Kenapa Anda harus rajin? Karena saya percaya kalau saya rajin Pak. Ada kan orang bilang, orang kalau bangun pagi banyak rezeki, rajin banyak rezeki. Kan begitu kan? Orang percaya. Ya kan? Mempengaruhi Anda, pola pikir Anda. Sehingga harus rajin. Karena rajin. Kita harus bangun pagi supaya rezeki kita tidak dipatok burung. Pernah dengar gitu enggak? Iya kan? Percaya akhirnya, yakin percaya. Keyakinan Anda dibentuk oleh sesuatu dan itu membentuk pola pikir Anda. Nah, pola pikir itu kita harus bertumbuh, saudara. Jadi apa yang kamu percayai membentuk masa depanmu. Ya, tindakan, keputusan, dan kehidupan secara keseluruhan. Nah saudara, nextnya, saya gak akan lama-lama di power of belief. Karena keyakinan yang Anda pegang itu punya kekuatan mengubah hidup Anda, realitas hidup Anda. Nah sekarang, bagaimana Pak keyakinan itu dengan iman? Keyakinan dengan iman, beda tipis saudara. Tapi saudara lihat ayat firman Tuhan katakan bagaimana, saudara. Seperti tadi, Anda bisa percaya. Saya percaya Pak, kalau saya bangun pagi, rezeki saya tidak dipatok burung. Yakin, sejak kapan kamu gini? Sejak saya kecil diajarin seperti ini Pak. Apa kata firman Tuhan? Anda bisa percaya satu hal, tapi apakah itu bisa dikatakan iman? No. Iman itu ya saudara, gampangnya, ini bahasanya, firman Tuhan sudah menjelaskan dan jelas, Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Iman itu faith. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Kunci utamanya iman itu adalah percaya, kepercayaan saudara yang mengarah kepada Tuhan, menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, saudara. Percaya bahwa Allah ada. Anda bisa percaya atau yakin pada sesuatu tanpa iman, tapi Anda tidak bisa beriman tanpa percaya kepada Tuhan. Apapun yang Anda lakukan, kepercayaan apapun Anda lakukan hari ini, kalau dasarnya bukan Anda percaya kepada Tuhan, that's not faith, itu bukan iman. Mungkin Anda merasa benar, ini Pak saya belajar Pak kemarin dari perguruan silat di mana gitu. Seperti ini Pak, supaya saya menjadi orang yang kuat perkasa. Tapi kalau itu bukan daripada Tuhan, daripada Allah, that's not faith. Faith itu seperti ini. Faith ini dalam bahasa simpelnya, ada seorang mengatakan kepada saya demikian. Iman, faith is knowing that you can do it but God can. Iman itu Anda paham, Anda ngerti sepenuhnya, Anda tulus mengerti bahwa aku gak bisa ini melakukannya, tapi Anda percaya Tuhan bisa. Sehingga Anda bergerak di situ. That's iman. Karena itu dikatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Perbuatannya apa? Anda percaya dan melakukan dengan keyakinan Anda. That's faith. Amin. Ibrani 11, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman itu Anda gak perlu melihatnya untuk percaya.
tapi Anda jalani. Kebanyakan orang percaya akan sesuatu setelah melihat. Aku percaya Pak omongannya si ini. Saya percaya omongannya Pak Roy. Saya melihat sendiri Pak Roy melakukan ini. Itu percaya. Anda yakin setelah saya melakukannya, Anda lakukan. Tapi bagaimana dengan faith? Anda gak melihat apapun. Anda bahkan gak melihat waktu Yesus ada di dunia ini, sedang ada di bumi ini. Tapi Anda percaya apa yang dikatakannya dan Anda melakukannya. That's faith. Itulah iman. Apakah hari ini yang kau percayai adalah itu atau bukan? Kembali lagi. Apakah engkau percaya pada segala sesuatu yang jasmania hari ini sehingga engkau melakukannya? Atau Anda percaya firman Tuhan ini ya dan amin. Aku memang hari ini tidak melihat Yesus secara jasmani, tapi Yesus ada dalam hatiku. Yesus ada di sini, Roh Allah ada di sini, dan aku percaya, aku melakukannya karena ada Roh Kudus dalam aku. Itulah faith. Nah, saudara, belief yang kita perlukan harus didasari oleh iman dan memusatkan belief sistem kita kepada Yesus Kristus melalui firman Allah. Saya bergerak kepada selanjutnya. Jadi, kalau firman Allah katakan kerjakan keselamatanmu, sama dengan belief sistem kita harus kerjakan, work out. Belief system itu begini saudara, beda. Bu Imel sering sampaikan ini juga waktu khotbah. Semua yang Anda percaya itu banyak aspek dalam hidup Anda dipengaruhi. Pola pikir, kebiasaan, ya, tujuan hidup Anda, hubungan Anda, apapun banyak dipengaruhi oleh belief system. Belief system itu luas. Sistem keyakinan Anda ini dibentuk oleh banyak hal. Karena itu pada saat Anda mengerjakannya, Anda harus melihat hal-hal ini. Mungkin saya gak bisa sebutkan semuanya hari ini, tapi cukup untuk beberapa menit ke depan. Coba kita lihat dengan pola pikir yang pertama. Pola pikir. Nah ini saudara. Apakah pola pikir kita ini stagnan hari ini atau pola pikir yang bertumbuh, growth mindset? Apakah Anda seseorang yang memikirkan bagaimana saya bertumbuh, bagaimana saya berkarya, bagaimana saya terus maju di dalam Tuhan? Stagnan tuh begini loh. Aku cari yang aman aja, yang nyaman aja, aku berhenti di sini aja. Saya sudah cukup seperti ini, happy. Hati-hati, terjebak. Iblis suka kalau kita diam di tempat. Iblis suka kalau kita diam di tempat. Yang iblis gak suka kalau Anda maju dan naik terus bersama Tuhan. Growth mindset. Dikatakan dalam firman Tuhan, orang yang suka belajar itu orang yang bijak, berhikmat. Apakah kita orang yang bijak mau belajar terus? Amsal 1 ayat 5. Biarlah orang bijak mendengarkan dan menambah ilmu, dan orang berpengertian memperoleh bimbingan. Kalau Anda adalah orang-orang yang bijak, paham firman Allah, Anda akan melakukan ini. Saya mau belajar terus. Saya mau bertumbuh terus. Gereja ini saya yakin banyak orang-orang dipakai Tuhan untuk terus berkembang, bertumbuh. Gereja ini juga sedang bertumbuh saudara. Dan karena itu diperlukan pola pikir, mindset yang bertumbuh, yaitu growth mindset. Yang kedua, tujuan dan aspirasi. Nah, ini perlu kita lihat. Anda bisa melihat bersama-sama dengan saya hari ini. Seperti tadi ya saudara, growth mindset. Kalau ada seorang bayi, pasti Anda melihat bahwa bayi ini bertumbuh. Growth, growing. Dia menerima sesuatu, dia belajar, dia olah, lalu dia bertumbuh. Dia mulai bisa berkata-kata. Dia mulai bisa panggil papa, mama. Dia mulai bisa ketawa, meresponi. Nah itulah growth. Apakah Anda seperti itu dan saya hari ini? Walaupun Pak usia saya sudah sekian. Growth mindset itu saudara, bicara tentang hati, pikiran, personality saudara, everything about inside you. Apa yang ada dalam Anda, mau berubah gak di dalam Kristus setiap hari? Yang kedua sekarang tujuan dan aspirasi. Kalau Anda tahu siapa Anda di hadapan Allah, Anda adalah orang kasih, Anda berharga sangat mahal. Harganya Anda tuh dihargai dengan darahnya Yesus. Karena itu Yesus sudah menaikkan kita levelnya kita. Harga kita tuh tinggi banget. Hari ini apakah Anda menghargai diri Anda seperti itu? Atau Anda hargai diri Anda di sini? Anda percaya gak perkara-perkara besar bersama Yesus Anda bisa lakukan? Aduh Pak, jangan tinggi-tinggi ngomongnya Pak. Saudara, kepercayaan Anda akan membentuk Anda. Kalau Anda percaya Anda bisa melakukan perkara besar bersama Yesus seperti kata firman Tuhan, maka itu yang akan membentuk perilaku, persepsi, dan output dari hidup saudara. Kalau Anda hari ini selalu berkata, saya selalu positif tentang hidup saya Pak. Saya adalah orang yang sangat berharga di mata Tuhan. Sebab aku, kata firman Tuhan, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu.
Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberi kamu hari depan yang penuh harapan. Saudara katakan ini setiap hari. Hari depan penuh harapan, rancangan damai sejahtera, rancangan yang luar biasa, bukan kecelakaan. Itu akan membentuk Anda. Tapi kalau Anda tiap hari bilang, aduh aku gak punya masa depan Pak, aku gak tahu, aku putus asa, hopeless, desperate. Kalau itu yang Anda katakan tiap hari, berarti Anda sedang menghargai darah Yesus tuh di sini. Tujuan dan goal hidup saudara, tujuan aspirasi hidup saudara ditentukan dari bagaimana saudara mempercayai apa yang dikatakan firman Tuhan. Next slide. Pengambilan keputusan. Nah ini penting saudara. Hidup kita setiap hari itu ngambil keputusan. Anda ke gereja tadi ngambil keputusan kan? Saya mau ke gereja hari ini, itu keputusan. Saya mau makan apa nanti siang, itu keputusan. Saya mau menikah dengan siapa, itu keputusan. Saya mau beli mobil apa, motor apa, itu keputusan. Dan gak mudah. Banyak orang ngambil keputusan tuh bimbang, bingung. Mau ngambil keputusan, ada yang gini, Pak saya mau ngambil keputusan ini, saya ditanya, saya perlu doa seminggu Pak. Kadang-kadang saudara, ada keputusan harus diambil cepat. Bukan kadang-kadang, sering kali. Saudara gak punya pilihan, keputusan harus diambil dalam waktu 1 menit, 5 menit. Kalau saudara bilang sebentar saya tanya Tuhan dulu, saya perlu berpuasa berdoa seminggu. Padahal deadline-nya harusnya besok. Nah, saudara akan kehilangan banyak hal, kehilangan opportunity, kehilangan kesempatan. Karena itu, keyakinan yang kamu miliki mempengaruhi keputusanmu. Di dalam suatu kisah Raja Salomo saudara. Raja Salomo itu di dalam 1 Raja-Raja 3. Tuhan tanya, kamu minta apa? Tuhan kasih kepada Salomo, Salomo mintanya hikmat. Lalu Tuhan kasih, oke, aku kasih hikmat. Justru karena Salomo minta hikmat sama Tuhan, dikasih lebih banyak lagi. Nah, pada saat Salomo minta hikmat, kalau saudara baca di 1 Raja-Raja itu, kisah pertamanya Salomo tentang hikmatnya seperti apa? Memutuskan pertikaian antara 2 wanita tentang seorang bayi, ya. Masih ingat ibu rebut? Ini kisah sekolah minggu, ya. Ada 2 orang ibu wanita, satu punya lahir bayinya, yang satu juga lahir bayinya. Yang satu ternyata mungkin bayinya ketindihan dia, mati. Dia ambil bayinya dia mati, dia kasih ke perempuan yang bayinya hidup, terus dia tukar dengan dia. Besoknya perempuan yang bayinya hidup tadi sudah tukar kan, dia lihat tuh kok udah mati. Ributlah mereka sampai naik kepada Raja Salomo. Waktu naik ke Raja Salomo, mereka rebutan, mereka bilang, ini anakku, ini anakku, ini anakku, bukan anak dia yang mati, anak dia yang mati, anakku yang hidup. Berantem. Saudara, di situ Salomo bilang, Raja Salomo, udah gini aja, ambil pedang, bunuh anak itu belah 2, kasih separuh-separuh ke masing-masing. Kelihatannya kejam ya. Tapi apa yang terjadi? Salah seorang ibu bilang, jangan dibunuh anak itu, kasih aja ke dia, yang penting anak itu hidup. Salomo tahu, ibu yang membiarkan bayinya hidup ini, dia yang punya anak itu, kasih ke ibu itu. Di situ bangsa Israel melihat hikmat Allah pada Salomo. Saudara, dalam mengambil keputusan kita perlu hikmat Allah. Firman Tuhan katakan apa tentang hikmat Allah? Jika di antara kamu ada kekurangan hikmat, hendaklah ia memohon kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tanpa memandang muka, maka hikmat itu akan diberikan kepadanya. Karena saudara kadang perlu ngambil keputusan dengan cepat. Pertanyaannya, apa yang Anda percaya hari ini akan membuat Anda memutuskan? Kalau Anda percaya hikmat ilahi dalam hidup saudara, Anda punya hikmat ilahi, keputusan ilahi yang akan terjadi dalam hidup saudara. Tapi kalau Anda belajar hikmat dunia, keputusan hikmat dunia akan terjadi dalam hidup saudara. Mungkin di sini Anda pernah mengalami, Anda menerima tawaran pekerjaan bersamaan dari 2 perusahaan misalnya, atau 3 perusahaan. Sama-sama kelihatannya bagus secara angka, secara kontrak. Anda bingung yang mana? Atau Anda keterima beasiswa di 2 universitas, Anda milih yang mana? Anda diajak kerjasama dengan 2 orang yang berbeda, kerjasamanya kelihatannya dua-duanya bagus, yang mana? Kalau Anda gak punya hikmat ilahi saudara, Anda mungkin akan melipir ke kiri. Yang tahu perangkap di depan, jebakan-jebakan di depan hanya Tuhan. Dan hikmat itu adalah Tuhan sendiri. Itu kata firman Tuhan. Jadi kalau hari ini Anda memerlukan hikmat, minta sama Tuhan, Tuhan akan kasih. Selanjutnya,
perilaku dan kebiasaan. Nah ini, ada suatu quote idiom yang mengatakan demikian. Show me your friend, I will tell you your future. I will show your future. Saudara, idiom ini banyak di mana-mana. Ini sudah mulai didengungkan berapa ratus tahun yang lalu. Jika Anda ingin mengenal seseorang, ini maksudnya seperti ini. Anda begini aja, tell me your friend, siapa teman-temanmu? I will show your future. Aku akan katakan pada kamu bagaimana masa depanmu. Firman Tuhan katakan apa, saudara? Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kalau Anda ingin menjadi jahat, gampang. Hari ini ngumpullah dengan orang jahat, sebulan aja Anda akan jahat. Anda ingin menjadi baik, gampang. Mulai hari ini, sebulan Anda ngumpul dengan orang-orang anak Tuhan, muji nyembah Tuhan, baca firman Tuhan, saudara akan berubah menjadi lebih anak Tuhan. Anda dikelilingi oleh orang-orang benar, orang-orang pemuji menyembah Tuhan, orang-orang menopang Anda akan menjadi seperti mereka. Tapi kalau Anda dikelilingi oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah, Anda akan menjadi seperti mereka. Sekarang di manakah Anda? Apa yang Anda percaya? Anda akan di sisi kanan atau di sisi kiri? Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Ini gak usah dibuktikan, saudara. Jangan buktikan firman Tuhan dengan sengaja ngetes, saudara. Be careful, bahaya, hati-hati. Masa sih Pak seperti itu? Saya cobalah, hati-hati. Firman Tuhan bilang, Anda mau menjadi bijak, bergaulah dengan orang bijak. Mau pintar, bergaul dengan orang pintar. Mau berhikmat, bergaul dengan orang berhikmat. Jangan coba-coba, aku tak coba bergaul dengan orang yang bebal. Anda menjadi bebal, bahkan malang dikatakan, bukan bebal ya ini. Harusnya kan, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi bebal? Enggak loh, menjadi malang, menjadi gak beruntung, menjadi rugi. Nah sekarang, apa yang Anda percaya? Anda ada di mana? Siapakah teman-teman Anda? Tell me your friends, I'll show your future. Slide selanjutnya, ketahanan. Kalau Anda punya keyakinan kuat dan positif seperti pria Jepang tadi, maka Anda mungkin akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa, yang tidak bisa dipercaya dengan akal sehat. Seperti tadi, dia percaya masih bisa bertemu istrinya setelah 6 tahun berapa tahun kasus tsunami itu. Dia masih percaya dan dia menyelam tiap hari, menjadi penyelam paling handal hari ini. Punya sertifikasi selam yang luar biasa, karena menyelam itu harus punya sertifikasi, saudara, sampai dalam gitu ya. Nah, keyakinan yang benar dan kuat, saudara, teguh di dalam Tuhan, akan membuat Anda, saudara, mempengaruhi masa depan dan bahkan kesuksesan Anda di dalam Tuhan. Anda menjadi orang yang tahan, tangguh. Seperti katakan Yesaya 40 ayat 31. Orang yang menanti-nanti Tuhan mendapat kekuatan baru. Anda akan merasakan, aku ada kekuatan terus ya. Aku bisa lawan, aku bisa atasi semua masalah ini. Seperti ada kekuatan, Anda bisa naik terbang tinggi. Anda gak lelah, Anda terus bergerak maju. Karena apa? Roh Allah dalam hidup Anda itu yang menguatkan Anda, menopang Anda. Siapa di sini yang orang benar? Siapa di sini yang orang benar? Masih ragu semua ya? Sedikit yang orang benar, berarti yang lainnya gak benar. Masih ragu-ragu ya? Saudara, kita tuh orang benar semuanya, dibenarkan oleh darah Kristus. Pak, saya, maaf ya Pak, kemarin saya bohong dikit, saya gak benar. Saudara, Anda dibenarkan oleh darah Kristus. Kebenaran Anda itu adalah Kristus, bukan perbuatan Anda. Perbuatan Anda gak akan menyelamatkan Anda. Perbuatan Kristus, darah Kristus menyelamatkan Anda, membenarkan Anda. Jangan nilai diri Anda berdasarkan perbuatan Anda. Anda masih berproses sama dengan saya. Tapi Kristus sudah sempurna, sudah selesai. Dia sudah tebus Anda dan saya, selesai. Kebenarannya adalah kebenaran yang kasih kita. Siapa di sini yang orang benar? Lebih banyak sekarang, sudah lebih ini ya. Karena kalau Anda ragu mengatakannya, berarti Anda tidak menghargai darah Kristus. That's it. Sederhana. Anda khawatir darah Kristus gak cukup buat Anda. Buat saya darah Kristus cukup. Saya dulu memang bebal, saya bandel, saya macam-macam banyak melakukan hal-hal yang berdosa. Tapi darah Kristus lebih tinggi daripada kegagalan saya masa lalu dan dosa-dosa saya. Darah Kristus sangat tinggi. Sehingga waktu Allah melihat saya, Roy ini benar. Kenapa? Darah Kristus yang menutupin Roy. Hidup saya sekarang masih berproses untuk semakin hari menuju kepada karakter Kristus. Kadang kesandung gagal. 7 kali orang benar tetapi mana slide-nya?
mundur. Salah, mundur lagi teman-teman. Mundur lagi, satu slide. Nah, Amsal 24 ayat 16. Coba Amsal 24 ayat 16. Next slide teman-teman. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Anda adalah orang benar. Kalau Anda merasa pernah gagal, Pak, saya jatuh. Saudara, saya kasih tahu sedikit. Ada orang mengajarkan kepada saya begini. Dalam hidup itu hanya ada berhasil dan belajar. Kan biasa kita bilang kalau kita gagal, kita, Pak, gagal saya. Yang kemarin berhasil, Pak, sehari ini gagal. Saudara tahu, apa yang Anda percayai, Anda gagal, itu akan membentuk Anda. Tapi hari ini mari kita rubah mindset kita dengan begini. Anda gak gagal, tapi Anda sedang belajar. Hanya ada 2 kata dalam kehidupan Anda. Berhasil dan belajar. Waktu Anda gagal, ini 7 kali orang benar jatuh. Aduh, jatuh, kesandung. Gagal, enggak, saya sedang belajar, Pak. Anda mungkin ujian, Pak, saya gagal ujian. Enggak, Anda enggak gagal, Anda sedang belajar. Mindset Anda akan mengubah cara Anda berpikir dan perilaku Anda. Anda bukan orang gagal, Anda orang yang sedang belajar. Dan kadang Anda berhasil, kadang Anda sedang belajar. Itu cara paling mudah untuk membuat Anda berubah mindsetnya, pola pikirnya. Oh, berarti saya itu bukan orang gagal. Bukan, Anda orang sedang belajar. 7 kali orang jatuh, ini belajar. Jatuh pertama, belajar. Kedua jatuh, belajar. Hanya ada berhasil dan belajar, berhasil dan belajar. Tetapi ya bangun kembali karena Tuhan yang menopang. Sebab Tuhan menopang tangannya. Itu kata firman Tuhan. Yang terakhir, saya undang Imam musik pujian maju ke depan semua. Kita akan masuk bersama dalam perjamuan kudus, saudara. Hubungan relationship. Saudara, mengenai ketahanan tadi saya sampaikan sedikit tentang Yusuf. Ya. Yusuf itu disebut the dreamer, pemimpi. Dia masih muda, punya mimpi, visi, cerita kepada bapak, ibu, saudaranya. Tambah justru dia jadi budak. Jadi budak berbelas-belas tahun, saudara. Masuk penjara berkali-kali karena melakukan perbuatan baik, masuk penjara. Tapi dia tetap percaya sama Tuhan, sama mimpinya itu, sama visi dari Tuhan. Waktu dia ketemu juru minuman, dia berpikir, titip ya, bicara sama raja, supaya aku bebas. Dilupakan sama juru minuman 2 tahun. Juru minuman gak cerita, bebas, lupa sama Yusuf. Tapi Yusuf bertahan. Yusuf tidak menyerah. Yusuf percaya mimpinya, visi dari Tuhan, bahwa dia akan menjadi seorang pemimpin, itu akan digenapi. Dan akhirnya dia menjadi pemimpin di Mesir. Joseph is the dreamer. Yusuf itu adalah seorang pemimpi, tapi pemimpi yang benar-benar resilience, bertahan, punya ketahanan dalam Tuhan. Jangan tergoda dengan sesuatu yang instan, saudara. Mie instan, semua instan, hati-hati dan instan. Tuhan suka proses. Katakan amin. Tuhan suka proses. Yang terakhir, hubungan. Dalam hubungan, kalau saudara punya mindset apa yang Anda percayai, itu akan membentuk Anda. Dalam hubungan hati-hati. Seringkali orang berpikir hubungan itu adalah tentang lose and win. Win or lose, menang atau kalah. Hubungan lebih tinggi dari itu, saudara. Karena itu Tuhan ngajarin bukan tentang menang atau kalah. Yesus selalu mengalah buat kita. Yesus selalu mengalah buat kita. Kita yang berdosa, dia yang mati. Kita yang kurang ajar, dia yang nanggung. Yesus sudah ajarin kita. That's about love. Bahkan firman Tuhan katakan, kalau kita berkenan kepada Tuhan, saudara, sekalipun kita gak disukain orang, Tuhan akan buat orang itu suka sama kita kalau kita tahu prinsip kasih Allah. Amsal 16 ayat 7 mungkin ya. Sebentar saya lihat. Ya. Ini kisah juga tentang Daud. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Saudara lihat, ini penting. It's not about win or lose. Hubungan dengan seorang, suami istri, bukan tentang menang atau kalah. Anak orang tua, pertemanan, persahabatan, bukan tentang menang atau kalah. Sekalipun musuh saudara, tapi kalau saudara berkenan di hadapan Tuhan, saudara akan didamaikan dengan Tuhan. Daud
itu musuhnya orang Filistin, tapi orang Filistin, rajanya Akis, itu suka sama Daud, bahkan dia bilang, engkau seperti Allah bagiku. Musuhnya pun aja seneng sama dia. Daud memimpin 400 orang pemberontak, orang bandel, orang-orang yang dibuang, tapi dia bisa menjadi pemenang bersama orang-orang itu. Mereka suka sama kepemimpinan Daud. Dan Daud dengan Yonatan anaknya Saul benci banget sama Daud, tapi Daud dan Yonatan persahabatannya bahkan seringkali digambarkan sebagai persahabatan yang luar biasa, sebagai seorang teman. Yonatan sampai berani menentang bapaknya demi Daud. Saudara, jika Anda adalah orang berkenan pada Tuhan, persahabatan, pertemanan, hubungan, relationship baik dalam keluarga, pertemanan apapun, it's not about win or lose, bukan tentang menang atau kalah, tapi tentang bagaimana saudara manifestasikan kasih Tuhan dalam hidup saudara. Katakan amin. It's about love. Yesus gak menang kalah sama kita, dia selalu mengalah sama kita, tapi Yesus menjadi raja segala raja, menjadi pemenang. Amin saudara. Next slide terakhir. Pemuji penyembah. Nah saudara, kenapa Yesus ngalah terus? Dia direndahkan untuk ditinggikan. Firman Tuhan katakan, dia sangat direndahkan tapi Tuhan meninggikan dia. Dikatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara, Yesus menyerahkan hidupnya untuk direndahkan, tapi dia menjadi ditinggikan luar biasa. Saudara, jaga hati. Dalam hidup ini bukan tentang menang atau kalah, tapi tentang bagaimana saudara memanifestasikan Yesus dalam hidup saudara dan saya. Belajar terus, it's a progress, tidak ada yang instan. Progress, jalani bersama dengan Tuhan. Dan hari ini saya mengajak kita semua, siapapun dalam hidup saudara, belenggu apapun, ikatan apapun dalam hidup saudara, itu semua bisa patahkan dengan kuasa darah Yesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, break every chain, break every chain. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, break every chain, break every chain. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Break every chain, break every chain, break every chain. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Break every chain, break every chain, break every chain. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus yang kami percaya. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berakhir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hari ini Tuhan, biarlah setiap daripada kami Tuhan menerima kebenaran firman-Mu, dan kami tahu kuasa-Mu menyertai setiap daripada kami. Otoritas wibawa kuasa Allah menyertai kami. Kami adalah orang-orang yang dimenangkan oleh darah Kristus, dan kami adalah orang-orang menang. Terima kasih Tuhan. Jika siang hari ini kami akan sehidangan dengan Engkau dalam kuasa tubuh dan darah-Mu,
satu perjamuan dengan Engkau. Siapkan setiap daripada kami Tuhan, setiap hati, setiap tubuh, jiwa, roh, pikiran kami. Kami mau fokus kepada Tuhan Yesus. Kami percaya tubuh dan darah-Mu Tuhan, darah-Mu yang tercurah bagi kami, menebus kami, menyucikan kami, melayakkan kami. Juga tubuh Kristus yang dihancurkan dan diremukkan, supaya hari ini bagi kami yang percaya, kami beroleh kesembuhan oleh bilur-bilur Yesus. Kami beroleh anugerah ilahi Tuhan yang berkelimpahan dalam hidup kami. Mari saudara siapkan hati, tubuh, jiwa, roh, hati, pikiran kita. Hormati Yesus. Ingat Yesus, ingat kebaikannya, ingat kasihnya dalam hidup saudara dan saya. Kita bersama-sama sehidangan bersama dengan Yesus siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap daripada kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan dibagikan. You are the one worthy begin. What beautiful name it is. Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could save already by now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name Saya undang kita semua untuk bagi berdiri bersama-sama. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes, terima kasih. Mari saudara kita angkat roti tangan kita bersama-sama tinggi-tinggi untuk menghormati Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Karena itu Yesus katakan, perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya untuk mengingat akan aku. Ingat Tuhan Yesus, ingat kebaikannya saat ini saudara, ingat pengorbanannya buat kita semua. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia mecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan dan atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari kita angkat tangan bersama-sama tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang meteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat kasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mari mengucap syukur saudara. Berterima kasih untuk tubuh dan darah Tuhan.
saudara bawa pulang nanti, dalam hari-hari ini, minggu-minggu ini saudara pujikan nama Yesus lebih dan lebih lagi. Amin. Saudara berkatakan, there is power in the name of Jesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Setiap saudara menemui masalah, ada tantangan, katakan, there is power in the name of Jesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Dan saudara percaya. Kepercayaanmu, keyakinanmu, imanmu itu saudara. Oleh karena imanmu saudara, maka perkara-perkara besar terjadi. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh sidangkan dan Engkau dalam kuasa tubuh dan darah-Mu. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua kita sama-sama katakan, amin. Amin. Silahkan duduk kembali, tetap dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih buat pelayanan Bapak Gembala kami di tempat ini, Pak Roy Adi. Biarlah Tuhan memberkati selalu pekerjaan pelayanan dan apapun yang berbuat menjadi berhasil. Terima kasih. Dan saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Mari kita siapkan hati kita, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang ditabur hari ini. Kami pastikan Tuhan, benih firman Tuhan yang ditabur jatuh di tanah yang subur di dalam hati kami Tuhan. Sehingga Tuhan bisa kami aplikasikan, bisa kami serukan Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Dan kami juga akan memberikan persembahan syukur kami dengan ucapan syukur kami. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan kami berikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan sekali lagi kami berdoa, biarlah Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberikan hari ini Bapa. Terima kasih dalam nama Yesus, haleluya. Yang siap memberi, mari sama-sama katakan amin. Baik, selamat memberi Bapak Ibu Saudara. Sambil kita memberikan persembahan, mari sama-sama kita saksikan LPG News minggu ini. Tuhan memberkati. Shalom, puji nama Tuhan, September 2024 sudah tiba. Tuhan Yesus sangat baik dan teramat baik. Bersama saya Yori, mari kita saksikan LPG News minggu ini. Ada dua kegiatan doa LPG Ministry. Yang pertama ada menara doa. Dan yang kedua ada ibadah life transformation. Mari simak informasinya. Yang Disciple of Jesus di bulan September diadakan tanggal 14 September dan 28 September. Pukul 5 sore di tempat ini GBI LPG. Untuk informasinya teman-teman bisa menghubungi Kak Sarah. Oh iya, ayo follow media sosial kami. Yang muda dan keren pasti datang. Pelayanan pastoral, baptisan, penyerahan anak, pelayanan doa, pernikahan dan pengurapan rumah atau tempat usaha. Saudara bisa menghubungi Pak Bobi. Ayo hubungi kami, bantu kami untuk melayani jemaat semuanya. Ayo follow media sosial LPG Ministry atau GBI Lewi Pondok Gede. Ada YouTube, Instagram, dan Facebook. Dan saudara juga akan sangat diberkati melalui renungan harian yang akan update setiap harinya. Berikut informasinya. Saudara mempunyai talenta di bidang menyanyi, bermain musik, dancer, dan khususnya melayani di bidang sound system, ayo saudara bergabung bersama kami. Langsung hubungi Kak Jerio ya. Bahkan kita juga membuka kesempatan melayani LPG Kids atau sekolah minggu dan junior church di bidang guru sekolah minggu, pembina GC, pemusik, dan konten kreator. Ayo bergabung dan hubungi Kak Esther. Untuk info cool, wilayah cool, dan gembala cool, silakan lihat di layar. Demikian pengumuman minggu ini, saya Yori, God bless you. Saudara, sebelum kita menutup ibadah kita, mari kita saksikan persembahan pujian dari generasi kita. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu Saudara.
Kasih tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Cinta buat Tuhan. Bapak Saudara, sama-sama saya undang untuk bangkit berdiri. Kita Yuk akan mari berdoa. kita bangkit berdiri sama-sama Bapak Ibu Saudara. Kita doakan anak-anak kita, generasi-generasi ilahi ya. Ini gen apa namanya ya? Hah? Alfa. Enggak, Alfa dan? Enggak. Yang di atas 15 tahun siapa? Nah, di atas 15 tahun itu kan Z, ya kan? Gen Z. Gen Z dan Z, maksudnya Z ya, Gen Z dan Gen Alpha. Ayo kita doakan ya Bapak Ibu Saudara. Doakan dengan harapan-harapan terbaik. Ingat, ada kuasa di dalam setiap doa-doa kita, perkataan kita. Mau didoain juga. Arahkan tangan kita kepada anak-anak kita sekarang. Yuk. Kita sama-sama mengarahkan dan berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk teruna-terunamu Tuhan. Yang hari ini Tuhan, Engkau sedang menuntun berjalan bersama mereka. Hari ini kami berdoa, Tuhan, supaya Engkau meneruskan karyamu atas anak-anak kami Tuhan. Engkau mengurapi mereka, menjadikan mereka seperti Tuhan, anak-anak panah di tangan para pahlawan. Tuhan, jadikan mereka Tuhan seperti Daud di akhir zaman, Daniel di akhir zaman, Yusuf di akhir zaman. Orang-orang dipilih yang berkenan kepada Tuhan. Temukan Tuhan anak-anak ini berkenan di hatimu Tuhan. Pakai mereka dalam studinya, dalam kehidupannya, dalam pergaulannya, untuk membawa kemuliaan Tuhan beserta dengan mereka. Mereka akan berbicara kepada banyak orang dengan kuasa ilahi. Mereka akan berjumpa dengan banyak orang dengan kuasa ilahi. Mereka akan berprestasi dengan kuasa ilahi. Mereka akan menjadi orang-orang yang dahsyat, anak-anak muda yang dahsyat, dipakai oleh Tuhan di rumah, di sekolah, di pergaulan. Engkau menyertai menjaga mereka supaya mereka tidak jatuh, tapi mereka Engkau angkat naik dalam nama Tuhan Yesus. Generasi muda, anak-anak diberkati. Demikian guru-guru sekolah minggu, Jesse, Tuhan pakai, Tuhan urapi dan berkati mereka juga. Tuhan pakai mereka terus untuk membina, membimbing anak-anak ini. Juga bagi semua hamba Tuhan hari ini yang terlibat dalam pelayanan, Tuhan urapi, Tuhan pakai hidup kami semua untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Bagi semua daripada umat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan, Engkau urapi, Engkau perlengkapi kami lebih dan lebih lagi. Kami bergerak dalam otoritas kuasa ilahi, di rumah, di pekerjaan, bisnis, usaha, di pelayanan, dimanapun ada otoritas kuasa ilahi menyertai setiap daripada kami, menyertai para suami, menyertai para istri, orang tua, anak-anak. Engkau mendemonstrasikan kuasa Allah. Engkau akan melihat perbuatan Allah yang besar dalam hidupmu hari demi hari. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tangan kita, arahkan pada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat perlindungan, anugerah demi anugerah dan damai sejahtera yang melimpah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, pertolongan kuasa penghiburannya memberkati, menyertai kita sekalian dari saat ini hingga Yesus datang menjemput kita semua di awan permai, dan kita semua yang di sini akan bersama dengan Tuhan Yesus hari ini hingga selamanya. Mari semua percaya sudah terima berkat Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Amin. God bless you. Happy Sunday. Tuhan Yesus berkati. Aku diberkati, aku dilihat.